Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Bentar. Yang tertipu siapa? Malaikat. Abang tahu dari mana malaikat tertipu? Coba. Udah ngomong sama malaikat abang rupanya? Hah? Stop itu. Itu bukan cara berpikir demokrasi. Itu berpikirnya partai komunis. PDIP lagi teman-teman. Itu yang akan kita bahas ya. Karena selalu menjadi perbincangan, selalu menjadi sorotan. Dari mulai Bu Ketum, kemudian Pak Hasto, dan yang akan kita bahas dari anggota PDIP itu sendiri yaitu Pak Deddy Sitorus teman-teman. Ini langsung saja ya ke poinnya. Di suatu forum, di suatu momen itu Pak Deddy Sitorus mengatakan ini nih yang di highlight, yang menjadi perbincangan. Intinya seperti ini teman-teman. Jangankan PDI Perjuangan, malaikat pun mungkin tertipu dengan kelakuannya 1 tahun terakhir ini, dan ini ditujukan kepada Pak Jokowi. Itu dia teman-teman. Nah, muncullah berbagai respon dan komentar dari netizen ya. Apakah PDIP sedang gonjang-ganjing? Apakah PDIP sedang tersesat atau gimana teman-teman? Oke, kita langsung saja melihat videonya seperti apa. Mas Deddy, boleh dong pernyataannya soal sempat mengakui kehadiran Jokowi sebagai dosa partai itu seperti apa? Begini, bagaimanapun Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode, 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa setelah 9 tahun menjadi presiden, itu setahun terakhir banyak sekali langkah-langkah politik yang menurut kami di luar etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDI Perjuangan. Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA kemudian ditekuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya, ya. Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa dan sebagainya masih terus berlangsung. Dan ini tentu kami merasa terpanggil, kami punya kewajiban moral untuk mengatakan ya bahwa kami juga punya yang namanya tanggung jawab sejarah, bahwa Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini anak dan mantunya, masuk dalam dunia politik melalui PDI Perjuangan. Ini yang disorot bukan hanya Pak Jokowi saja ya teman-teman. Tadi Pak Deddy bilang Jokowi dan keluarganya. Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi 1 tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan. Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas. Ya, tetapi berkali-kali juga saya katakan, jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Waduh, Pak Deddy bawa-bawa malaikat ya. Teman-teman, berarti ya kepopuleritasan Pak Jokowi meskipun sudah purna menjadi presiden, wah terus ada ya teman-teman. Pendukungnya terus ada, bahkan itu tinggi persentasenya. Mak, ada pesan dari Bang Deddy Sitorus mengenai Pak Jokowi. Ayo kita simak yuk, udah bawa malaikat dia nih. Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Oh, sebentar, gak sepakat aku Bang Deddy Sitorus ya. Pak Jokowi itu lahir dari rahim ibunya. Ya, bukan. Ada pesan dari Bang Deddy Sitorus mengenai Pak Jokowi. Ayo kita simak yuk, udah bawa malaikat dia nih. Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Oh, sebentar, gak sepakat aku Bang Deddy Sitorus ya. Pak Jokowi itu lahir dari rahim ibunya. Betul. Ya, bukan dari rahim PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu partai ya. Oke, cocok ya. Cocok. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo 2 periode, 1 periode meskipun tidak penuh menjadi gubernur
DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil keringat tenaga dari PDI Perjuangan. Jangankan kami PDI Perjuangan, mungkin malaikat pun tertipu dengan kelakuan 1 tahun terakhir. Bentar. Yang tertipu siapa? Malaikat. Abang tahu dari mana malaikat tertipu? Coba. Udah ngomong sama malaikat abang rupanya? Hah? Kayak mana maksudnya? Coba jelaskanlah dulu. Bingung kami nih masyarakat, Bang. Yang jelas Bang Deddy Sitorus, ku jelaskan ya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pak Presiden Jokowi itu mencapai 80% lebih. Ini ada beritanya. 80,8%. Jadi kami masyarakat tidak tertipu, malah merasa bangga mempunyai Presiden Jokowi. Ya, yang sekarang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo. Jadi kalau abang bagian dari 20%, ya nggak ada masalah, silahkan saja. Yang jelas kayak masyarakat tidak merasa tertipu dan jangan bawa-bawa malaikat. Sakit kuping malaikat itu nanti, ya. Abang bawa dia, abang ketemu pun belum kan sama malaikatnya? Ini mengkritik sambil ada bumbu-bumbu komedi ya. Saya tidak tahu apakah pandangan Deddy Sitorus itu merupakan pandangan PDIP secara umum atau itu merupakan hanya pendapat pribadi dia personal. Tetapi ketika kita melihat bahwa Pak Jokowi itu dipecat oleh PDIP, maka nampaknya pandangan Deddy Sitorus itu adalah merupakan pandangan PDIP secara kepartaian. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya manfaat politis bagi partai PDIP dalam upayanya yang setiap hari nampaknya menyerang Pak Jokowi. Apakah dengan menyerang Pak Jokowi, elektabilitas PDIP akan menjadi naik atau bahkan menjadi turun? Apakah orang-orang yang selama ini tidak bersimpati terhadap PDIP ketika PDIP menyerang Pak Jokowi akan berubah menjadi simpati terhadap PDIP? Ada berbagai kalangan yang nampaknya menikmati pertikaian antara PDIP dengan Pak Jokowi. Karena memang berbagai kalangan ini sedari awal tidak suka dengan Pak Jokowi. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kelompok ini menikmati pertikaian antara PDIP dengan Pak Jokowi karena mereka sedari awal suka PDIP atau karena mereka merasa punya musuh yang sama. Kalau mereka hanya merasa punya musuh yang sama, itu artinya setelah Pak Jokowi tumbang, maka pada akhirnya yang akan mereka tumbangkan itu adalah PDIP itu sendiri. Karena sedari awal mereka menikmati pertikaian itu bukan karena mendukung PDIP, tetapi karena mereka merasa punya musuh yang sama, yakni Pak Jokowi. Tapi kan PDIP menyerang Pak Jokowi bukan karena kepentingan politik elektoral. Ya kalau itu alasannya, maka apa artinya PDIP menjadi partai politik ketika politik elektoral bukan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sikap politiknya? Iya ya, tiap hari ada aja berita bagaimana Pak Jokowi dibicarakan, terutama dari PDIP ya teman-teman. Kalau nggak Bu Mega, Pak Hasto. Kalau nggak Pak Hasto, Pak Deddy Sitorus yang sedang kita bahas, ataupun yang lainnya. Apalagi pasca pemecatan ya teman-teman. Selamanya jadi orang partai kok. Orang bisa punya kehidupan lain yang pilihannya begitu banyak, termasuk mengabdi di dalam negara. Masa gara-gara partai politik pengabdian kita kemudian gak bisa kemana-mana? Stop itu bukan cara berpikir demokrasi, itu berpikirnya partai komunis. Kita harus mencuci otak partai politik untuk merasa bahwa semua orang yang jadi pejabat publik itu berhutang kepada mereka. Ini jelek, ini tradisi ini. Ini tidak dikenal dalam alam demokrasi. Partai politik itu harus humble sebagai dapur gagasan. Dan privilege kita sebagai orang politik itu adalah kalau gagasan kita dipakai. Bukan karena kita bisa suruh-suruh orang lalu kita bilang kalau bukan karena saya kamu nggak ada. Memang kalau dia nyalon terus bukan dia orangnya memang bisa menang loh. Belum tentu menang.
orang. Interplaynya ada. Inilah yang partai politik ini harus dicuci, digerus otaknya itu dari kesadaran seolah-olah mereka itu perusahaan penyedia tenaga kerja dan budak yang bisa mereka kendalikan dari belakang. Nggak boleh, itu dalam alam demokrasi ini kita mesti bersihkan. Setuju. Privilege kita itu adalah gagasan kita, kalau dipakai kita bersyukur gagasan kita yang kita niatkan memang untuk memperbaiki keadaan, itu yang terjadi. Orang punya hidupnya sendiri. Orang tidak selamanya jadi orang partai kok. Orang bisa punya kehidupan lain yang pilihannya begitu banyak, termasuk mengabdi di dalam negara. Masa gara-gara partai politik pengabdian kita kemudian nggak bisa kemana-mana? Stop itu bukan cara berpikir demokrasi, itu berpikirnya partai komunis. Nah, ini yang menurut kita mesti kita perbaiki dari sekarang gitu loh, sehingga kata-kata dibesarkan, dikasih nggak ada lagi yang begitu-begitu. Karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega. Ada pesan nih. Oh, semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini, dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri, biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya. Iya sih, bener ya. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Dan tadi yang dikatakan beliau, ya semua ada waktunya katanya. Dan memang tidak bisa dipungkiri banyak yang mencintai Pak Jokowi, teman-teman. Banyak yang mendukungnya, dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa Pak Jokowi banyak jasa-jasanya. Apakah Anda dapat menjamin dengan kenaikan pajak terhadap sembako yang masuk dalam kategori sembako premium tadi, kemudian tidak akan mengakibatkan harga-harga yang di pasar juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan? Acara TV ya? Ini udah ya? Sudah jawab. Saya mau bilang begini. Ada peribahasa bilang, assumption is mother of all errors. Asumsi adalah ibunda dari semua kesalahan. Jadi saya mau jujur saja bahwa sampai saat ini pun bahwa rancangan undang-undang ini belum dibahas oleh DPR. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan tentu harus tahu dong. Saya tidak tahu, ya. Tapi saya mau bilang begini, bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajakin di seluruh negara, ya. Nah, kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita di angka 16,6%. Saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30%. Ini 3 tahun yang lalu. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani, itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik? Mayoritasnya dari pajak. PPN itu menduduki 42% dari struktur penerimaan pajak kita dan merupakan ruang yang paling besar yang potensinya ada. Nah, ini jadi di up lagi ya teman-teman video Pak Deddy Sitorus 3 tahun yang lalu yang membicarakan tentang pajak. Karena ini dihubungkan dengan yang menjadi perbincangan juga saat ini atau akhir-akhir ini, yaitu PPN 12% teman-teman. Itu dia. Nah, begitulah teman-teman video kali ini yang khususnya ditujukan kepada Pak Deddy Sitorus, apalagi ketika mengatakan malaikat pun mungkin tertipu oleh, ya ditujukan ke Pak Jokowi ya. Itu dia teman-teman. Dan memang sih setelah Pak Jokowi renggang hubungannya dengan PDIP, itu PDIP semakin gencar ya membicarakan Pak Jokowi, dan kesannya itu menyerang gitu kan, bukan hanya Pak Jokowi tapi keluarganya, apalagi pasca pemecatan. Nah, itu dia semakin dibicarakan
atau diserang ya, entah itu memang hubungannya dengan partai PDIP ataupun personal, ya silahkan nilai sendiri ya teman-teman, karena ini dari mulai Buketumnya, Pak Hasto, ada saja yang membicarakan Pak Jokowi. Nah, menurut teman-teman gimana nih mengenai hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.